Hai guys, terima kasih kalian udah klik video ini dan sebelum kita mulai, aku mau bilang selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat tanggal 17 Agustus, video ini diupload. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton video-video aku sebelumnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah request banyak banget. Surprisingly, dari video review buku kemarin, ternyata banyak banget yang udah request. Bahkan ada di antara kalian yang udah DM aku, kasih masukan, dan udah minta untuk review berikutnya. Hari ini kita akan belajar tentang makna. Kenapa kita belajar tentang makna? Karena sejujurnya maknalah yang membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Makanya banyak sekarang orang bilang kita tuh sekarang menjadi orang yang less human. Kenapa sih? Karena kadang kita susah untuk memaknai hal-hal yang ada di dalam diri kita, apa yang sebenarnya kita mau, kemana arah hidup kita akan kita bawa. Nah guys, ngobrolin tentang makna, aku punya satu buah buku yang keren banget, dan buku ini ngajarin aku banyak tentang yang namanya makna kehidupan. Judulnya adalah Kocok, ditulis oleh Joy Rusma dan Nadia Mulya. Ini adalah covernya. Oke, jadi buat kalian yang penasaran, buku ini juga buku yang cukup lama aku dapetin. Buku ini ditulis dari tahun 2013. Jadi mungkin untuk kalian yang penasaran, karena kemarin banyak banget yang nanya, pengen banget bukunya, tapi kayaknya udah nggak ada ya di toko buku karena emang buku yang sudah cukup tua. Kita bakalan langsung mulai guys. Long story short, yang namanya Kocok Uncut The Untold Story of Arisan Ladies and Socialites. Ini adalah sebuah buku yang menceritakan kita true story, sama seperti kemarin Hermes Temptation, dan ceritanya adalah tentang fenomena arisan dan lahirnya banyak sosialita baru khususnya di Jakarta. Dan di awal dua orang penulis ini mereka berpesan, "Hey, this is just a book, don't take it seriously. Tujuan kami tetap sama, mengajak Anda mengikuti journey yang kami berdua jalani. Menganalisis berdasarkan nilai masing-masing agar dapat tiba pada suatu kesimpulan yang pastinya berbeda bagi tiap pembaca. For us, kami melihat berbagai keindahan dalam diri seorang wanita saat ia bersosialisasi dalam wadah yang bernama arisan, and we are happy to be one of those ladies." Jadi, memang di buku ini ditulis beberapa hal yang juicy, beberapa fenomena yang mungkin bagi sebagian di antara kita masih ngerasa seriusan ada kayak gitu. Ada guys, jadi memang yang namanya fenomena arisan kalau dulu adalah sebagai ajang silaturahim, cuman zaman sekarang yang namanya arisan ini memang sudah cukup berkembang. Mulai dari arisan dolar, arisan berlian, sampai ada yang namanya arisan brondong, dan ada yang namanya arisan swing, literary swing. Nanti kita bakalan bahas. So, arisan yang mencengangkan dari arisan dengan kocokan cowok hingga berlian. Ada arisan yang setiap menarik mendapat cowok, dan bukan sembarang cowok. Kebanyakan public figure dari model sampai aktor. Mau ngapain dengan cowoknya? Ya nggak usah dideskripsikan. Arisan seperti ini biasanya diadakan di penthouse hotel berbintang 5 atau karaoke. Peserta arisannya sudah tentu para madam kaya setengah baya dengan suami yang sangat mapan, namun sayangnya kesepian. So guys, buku ini sama seperti Hermes Temptation, buat aku menarik banget buat dibahas karena aku jadi gak bosen, karena aku adalah orang yang sebenarnya slow reading, jadi aku kadang menikmati animasi yang disajikan. Buku ini seru banget, lihat deh gambarnya. Penuh warna dan animasinya lucu banget, super cute. Dan yang namanya arisan pasti sudah tidak asing lagi buat kita. Sebenarnya bisa mengajarkan kita untuk bertanggung jawab, memiliki fungsi sosial, fungsi menabung, dan fungsi mengikat. Karena kita kan komit dari awal sampai akhir. Seiring dengan berjalannya waktu, terkadang manusia itu menginginkan yang namanya eksistensi, menginginkan atensi tanpa prestasi. Sehingga yang terjadi adalah seorang sosialita di hampir semua foto Instagramnya memamerkan padu padan tas branded dan sepatu brandednya. Maksudnya apa nih? Sekedar pamer atau jangan-jangan mau bikin bisnis sewa tas? Tapi gongnya adalah seorang selebriti yang senang memamerkan barang-barang bermereknya tiba-tiba memajang di Instagram koleksi tas langka paling mahal lengkap dengan bon toko. Yang menggelikan, isi bon itu adalah rentetan pembelian bangles dan sepertinya bukan bon pembelian tas super mahal itu. Anonymous, Arisan Insider. Hal ini cukup menggelikan karena di buku ini juga ditulis, meski wanita-wanita Jepang terkenal gila brand, mereka anti mengkonsumsi barang palsu. Kalau mereka belum mampu membeli tas keluaran Hermes, mereka tidak memaksakan diri. Mungkin yang dibeli adalah tas Louis Vuitton atau Prada, tapi nggak akan mungkin mereka membeli tas Birkin Himalaya KW. Yang saya lihat, wanita Jepang membeli tas branded karena benar-benar into it, bukan karena gengsi atau tidak mau kalah dengan teman-teman sepergaulan yang punya tas serupa.
See, hari ini kita belajar tentang makna. Makna apa sih sebenarnya yang kalian dapat dari gaya hidup kalian? Apa yang ingin kalian capai? Hal-hal semacam ini yang perlu kalian pertanyakan kepada diri kalian sendiri. Kalau pertanyaan ini masih susah untuk kalian jawab atau kalian masih sulit untuk menemukan jawabannya, berarti ada sesuatu yang kurang tepat di dalam diri kalian. Menariknya lagi, di buku ini juga dibahas pose foto dari para sosialita yang sebenarnya juga menurut saya tidak pantas disebut sosialita, karena yang namanya sosialita dari asal katanya aja adalah sosial, dan bahasa Inggrisnya adalah socialite, artinya mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan diri mereka untuk kepentingan orang banyak, untuk membantu, untuk memberikan makna lebih ke dalam hidup mereka. Mereka ingin mengabdikan diri mereka ke dalam lingkup sosial untuk membawa sebuah perubahan. Tapi yang namanya sekarang yang disebut sosialita itu di buku ini dituliskan yang kayak gini, yang pose fotonya berbagai macam pose tuh. Jadi ada banyak banget pose foto dan ini seru banget, lucu banget sih, cukup menggelikan sih. Dan kali ini kita akan masuk ke sebuah bab, dimana bab ini cukup juicy untuk dibahas. Sebenarnya sudah sering juga mungkin kalian dengar, dan ini benar-benar terjadi. Yes, arisan tapi kocokannya nggak duit. Yang satu ini disebut dengan arisan swingers. Jadi, arisan yang konon diikuti pasangan suami istri ini bukannya mengocok uang arisan, melainkan kunci kamar hotel atau kunci mobil. Para suami yang mendapatkan kunci manapun itu akan mendapat istri salah satu temannya menunggu manis untuk sesi arisan selanjutnya. Ada sebuah cerita di buku ini yang menarik banget buat dibahas, dan aku sendiri kayak speechless, jaw dropping. Jadi judul ceritanya adalah Hilang Ditelan Bumi. Aku akan bacain. Uang arisan rupiah atau dolar terkadang kurang nendang. Jadilah para madam super tajir ini mengocok arisan berlian. Kemudian suatu ketika berlian yang tadi diletakkan hilang ditelan bumi. Akhirnya polisi turun tangan, terkuaklah kemana raibnya bling-bling tersebut. Bukan dicolong maling ulung, bukan hilang ditelan bumi beneran, literally ditelan bumi, tetapi ditelan seorang peserta arisan. Oh my god, sungguh-sungguh ditelan. Apa yang mendorong ibu itu sedemikian nekatnya, apalagi membayangkan jari-jari yang dimanikur itu nanti harus mencari berlian di antara kotorannya. Ew, I can read this. Jadi mereka nekat untuk melakukan suatu pencurian demi untuk mendapatkan sesuatu. Dan apa sih yang kalian cari itu apa gitu? Come on. Up next, kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah tema yang tadi udah aku sebutkan di awal, apalagi kalau bukan arisan berondong. Nah, jadi kalau tadi sudah ada yang namanya arisan swinger, jadi yang dikocok adalah nomor kamar, sehingga nanti mereka akan mendapatkan nomor kamar, dan siapapun yang ada di dalamnya kita nggak pernah tahu. Tujuannya adalah untuk swingers, untuk bertukar pasangan. Literally swing, guys. Come on. Jadi cerita di bab arisan berondong urban legend ini, tante menjajaki mangsanya di after party atau membuat show dadakan dengan request khusus model incaran mereka. Kalau gayung bersambut, akan berlanjutlah di arisan berondong. Lanjut di mana? Agar tidak tercium suami dan teman-teman kepo, luar negeri menjadi pilihan. Cukup sekitar Asia saja. Yang penting booking private room atau pojok sebuah klub. Jauh dari kemungkinan bertemu dengan orang yang dikenal, atau tetap saja ada kemungkinan bump into somebody. Seperti narasumber kami yang tak sengaja bertemu dengan teman-teman girangnya yang tengah menikmati buffet pria muda. Mungkin terlanjur mabuk alkohol dan pesona model internasional, tante-tante ini dengan akrab menyapa dan mengajaknya bergabung. Sumber anonim kami asik saja mengamati dan membeberkan kepada kami seperti apa selera di quote-unquote pasaran. Yang diminati adalah produk impor, tapi yang masih dekat dengan atribut fisik pria lokal. Seperti kulit yang tan, rambut berwarna gelap, Latino look lebih laku dibanding yang terlalu bule. Tetapi itu tentunya kembali ke selera. Oh my god. That's the reality. Jadi itulah yang terjadi, dan kadang kita nggak bakalan bisa bandingin apple to apple kalau kita belum ada di posisi mereka. Bukan hak saya untuk menghakimi apa yang terjadi, tetapi
Bagi saya, sesuatu hal pasti terjadi karena sebab akibat. Guys, seperti yang aku tadi bilang, jadi di buku ini membahas tentang fenomena munculnya banyak sosialita yang sekarang sebenarnya udah nggak pantas lagi disebut sebagai sosialita. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena memang sebenarnya maknanya sudah bergeser jauh. Sosialita, profesi idaman terkini. Aku bakal bacain, dan ini perlu banget kita bahas. Pernah ada gurauan di antara teman-teman kami saat seseorang entah bercanda atau tidak mengatakan dirinya pensiun dini jadi sosialita. Satu lagi yang bikin speechless adalah ketika seseorang dengan naifnya memproklamirkan diri sebagai sosialitas sejati. You work as a socialite? Come on. Bukankah itu mendefinisikan seseorang sosialita itu adalah media atau publik, bukannya diri sendiri? Jadi di sini juga dituliskan definisi socialite berdasarkan Google adalah seseorang yang menjadi anggota strata social elite. Menurut buku referensi Merriam-Webster, kata ini mulai digunakan sejak tahun 1928. Mereka yang masuk kategori ini adalah orang-orang super kaya yang kebanyakan keturunan bangsawan, aktif di kegiatan sosial, dan kerap mengadakan pesta atau diundang dalam event bergengsi atau fashionable pada masanya. Untuk kalian yang sampai sekarang masih merasa bahwasanya kalian tidak cukup baik dengan diri kalian, need to convince yourself bahwasanya kadang setiap orang itu punya value tersendiri. Kalian nggak butuh afirmasi dari orang lain, kalian nggak butuh pengakuan dari orang lain. Be confident, be who you are, dan yakinlah bahwasanya you are the best version of yourself. Dalam sebuah wawancara majalah Gaya Hidup, seorang jurnalis meminta this is so-called socialite untuk mendefinisikan arti kata sosialita. Entah terlalu polos atau menurut saya ini goblok ya. Dengan bersemangat ia menjawab, sosialita ya kayak kita-kita ini sering datang ke event gaya hidup dan diburu fotografer. Like what? Emosi dibacanya. Si jurnalis terpaksa memasang muka tanpa ekspresi saat mendengar jawaban itu, padahal sebenarnya sudah sakit perut menahan geli. Anonymous, Arisan Insider. First of all, teman-teman please, sebelum kalian declare apapun itu, yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah educate yourself. Atau enggak, kalian bakalan membuat citra yang kurang baik terhadap diri kalian. Dan di buku ini juga ditulis ada grammatical error dalam sebuah invitation dari seorang sosialita yang memaksakan pakai bahasa Inggris, guys. Come on. Gongnya adalah penulisan dalam bahasa Inggris dengan tata bahasa ambiar. Don't miss this socialite event. Oke deh, miss. Missnya beneran yang kayak ditulis M-I-S-T. Like what? Look at this. I don't know what to say, tapi buku ini kayak lucu banget sih. Kadang geli sendiri. Terus di sini ada beberapa hal. Let's join ditulis J-O-I-N-T. Oke, yang artinya adalah ganja. Kemudian lots of door price, beneran ditulis dua kata, door, pintu, dan price, harga. Yang harusnya di I don't know, so up to you, kalian mungkin udah bisa. Terus ada door, D-O-R-R-R-R-R. Door? You wanna shoot somebody? Come on. Satu hal lagi yang menarik di buku ini adalah seperti tadi, orang saking pengennya disebut sosialita sampai di kartu namanya dia nulis kalau di kartu namanya adalah sosialita. Jadi di sini aku sampai kayak lipetin, ini adalah part-part yang menurut aku penting banget buat dibahas karena hal ini yang benar-benar terjadi ada, guys. Like seriously, I don't know what to say. Gerah sih? Ngeliat apa sih yang salah gitu? Mr. Exist socialite pekerjaannya. Kali ini kita sampai dalam sebuah cerita berjudul The Bad. Ya, artinya benar-benar yang buruk. Ada sebuah kisah dari seorang pengunjung restoran yang bercerita, saya tidak habis pikir dengan ibu-ibu separuh baya yang mengadakan arisan dengan topi bulu-bulu di tengah restoran. Ramai sambil foto-foto heboh dengan fotografer. Melihatnya saja sudah gengges, ganggu, guys. Apalagi mendapat bonus teriakan dan tawa mereka yang berisik. Dimana sih urat malu dan sopan santunnya? Amit-amit kalau istri saya suatu hari begitu. Well, aku pernah ngalamin hal kejadian kayak gini di tempat umum. Dan kalian juga pasti pernah ngalamin kejadian ini di tempat umum. Well, karena memang namanya ini adalah public space, kita memang harus menghargai orang lain yang ada di tempat itu. Kecuali kalau misalnya kalian sewa tempat itu private untuk kalian sendiri, kalian bebas, kalian di situ mau jungkir balik, mau ngapain, it's all up to you. Kalian di situ mau makan beling kayak berjalan di atas bara api, terserah kalian. Cuman ini kan di tempat umum, come on, ada banyak orang yang datang ke situ.
Dan kadang mereka yang datang ke situ tidak dengan suasana hati yang bagus gitu. Jadi somehow itu justru malah bisa memicu konflik. Setuju? Don't do this. Ya. So guys, kita kali ini tiba di akhir dari cerita dari sebuah buku yang cukup tebal ini. Dan di sini kedua orang penulis ini menuliskan, kami penulis akan menutup buku ini dengan mengembalikan keputusan kepada Anda. Arisan atau apapun itu sebutannya, selama dilakukan dengan penuh kesadaran, pengendalian diri, dan pada tempatnya by all means, lakukanlah. Rauplah semua hal positif. To be a little superficial is okay. Itulah bagian dari pergaulan modern ini. Tidak ada yang mau dikucilkan menjadi social outcast kan? Jadi, just play the game and enjoy it. Dengan catatan, tidak sampai mengorbankan jati diri. Bukankah semua orang memiliki jati diri dan standar yang berbeda? So, there is no need to judge. That's all. Kenapa aku tadi bilang dari awal, aku capture sesuatu which is adalah makna? Karena yang aku dapat dari buku ini adalah banyak orang yang memaksakan untuk menjadi orang lain, memaksakan menjadi sesuatu yang berbeda, memaksakan untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas demi apa? Demi pengakuan. Padahal kalau kalian bisa menemukan makna dari kehidupan, kita bakalan sadar betul apa yang kita lakukan dan kita nggak akan susah untuk mencari siapa diri kita, jati diri kita yang sejati. Karena yang namanya makna, yang namanya value itu bisa kita temukan tidak berdasarkan dari apa yang menempel di dalam diri kita. Penampilan fisik itu kan sebenarnya cuma cover. Setuju? Jadi guys, di akhir dari video ini aku cuma mau bilang, tepat di tanggal 17 Agustus di video ini di-upload, saya pengen kalian semua, nggak cuma kalian, saya juga pengen mulai dari hari ini, saya pun juga akan memerdekakan diri saya dari standar atau mungkin dari stigma yang ada di masyarakat kita yang mengharuskan kita untuk menjadi A, menjadi B, menjadi C hanya demi pengakuan, hanya demi eksistensi, hanya demi atensi. Yang terpenting adalah originalitas. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk bersyukur, bagaimana cara kita untuk bisa menerima apa yang kita miliki. Karena ketika kita menerima dan kita bersyukur, hidup akan terasa lebih mudah dan lebih indah, dan kita pasti akan lebih damai dalam menjalani hidup kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah tonton video ini sampai selesai. Kasih komen kalian, menurut kalian fenomena apa sih yang sebenarnya terjadi dalam buku ini, dan kasih tahu juga makna kemerdekaan buat kalian itu apa. I'll see you on the next video. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih, bye-bye.